rujukan atau bahan acuan bagi petugas kesehatan, relawan, ataupun stakeholder lainnya ya yang terkait dalam penyediaan dan pelaksanaan PMKL pada krisis kesehatan. Sedangkan tujuan khususnya adalah untuk informasi bagi tenaga kesehatan dalam penyediaan PMKL, kemudian informasi dalam melibatkan lansia dan pendampingnya ya, juga sebagai instrumen pengumpulan data, karena di dalamnya juga terdapat berbagai instrumen untuk pendataan ya terkait lansia dan kondisi-kondisi kesehatannya. Adapun sasarannya, yang pertama tentunya tenaga kesehatan di Vaskes ya, termasuk pos kesehatan di tempat pengungsian. Kemudian penanggung jawab program lansia baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten kota, dan puskesmas. Dan juga sasaran lainnya adalah untuk lintas program dan lintas sektor, mitra kerja atau mitra pembangunan kita, kemudian NGO, relawan, dan juga pekerja sosial. Ya. Kemudian juga tentunya pada akhirnya sasaran pedoman ini adalah untuk keluarga dan pendamping lansia atau caregiver. Di dalam pelayanan minimum kesehatan lansia ini ada 3 fokus pada setiap fasenya. Jadi seperti juga pedoman-pedoman lainnya di dalam pelayanan kesehatan pada saat bencana atau krisis terdiri dari 3 tahap atau 3 fase, yaitu prakrisis, tanggap darurat, dan pasca krisis. Nah, di dalam PMKL pada setiap fase ini ada 3 aspek yang atau 3 fokus yang menjadi perhatian kita atau yang fokus pada kegiatan PMKL ini, yaitu tujuannya bagaimana memastikan ketersediaan dan aksesibilitas pelayanan kesehatan umum dan reproduksi lansia ya, sehingga nanti pada setiap fasenya ada aspek atau kegiatan pada terkait pelayanan kesehatan umum dan Kespro pada lansia. Kemudian tujuan kedua yaitu meningkatkan aspek-aspek perlindungan kesehatan lansia pada kondisi pengungsian, dan tujuan ketiga adalah memenuhi kebutuhan esensial lansia melalui kemitraan multisektor, utamanya adalah WOS, shelter, dan ketersediaan makanan. Baik Bapak Ibu, kita akan mencoba melihat satu-satu ya. Jadi secara keseluruhan kegiatan PMKL pada 3 fase krisis tersebut tergambar dalam slide ini. Jadi ada 3 fase: prakrisis, tanggap darurat, dan pasca krisis. Kita lihat di sini bagaimana kegiatan-kegiatan pada saat prakrisis ya. Jadi seperti pada saat ini, di saat belum terjadi bencana atau krisis kesehatan, maka perlu dibentuk tim PMKL ya, yang merupakan bagian atau komponen dari subkluster Kespro. Kemudian perlu sosialisasi dan advokasi NSPK atau pedoman seperti pedoman PMKL dan dilengkapi dengan videonya tadi ya, untuk kesiapsiagaan bencana, kemudian pelatihan PMKL, kemudian perencanaan logistiknya untuk lansia, dan juga deteksi wilayah. Jadi pemetaannya, kemudian identifikasi SDM, dan memastikan penyediaan layanan untuk esensial multisektor ya. Kemudian pada tanggap darurat, aktivasi PMKL, jadi PMKL yang sudah dibentuk pada saat prakrisis tadi ya,
pada saat tanggap darurat itu diaktifkan, kemudian ada tugas-tugas, nanti kita akan lihat rinciannya, kemudian buat peta wilayah ya, identifikasi vaskes dan lain-lain ya, sampai kepada memastikan penyediaan layanannya. Kemudian pada pasca krisis dilakukan kegiatan-kegiatan seperti survei ulang tingkat kerentanan, memastikan pelayanan kesehatan tetap berkelanjutan ya, tentunya dikembalikan kepada vaskes atau apakah puskesmas atau rumah sakit ya, bila memang sudah kondisinya sudah aman ya, atau lewat dari kondisi bencana dan kembali ke normal ya. Kemudian monitoring evaluasi dan pada akhirnya memastikan penyediaan layanan esensial multisektor. Baik Bapak Ibu, kita melihat kegiatan-kegiatan pada tiap fase untuk 3 aspek yang tadi saya sebutkan ya, mulai dari fase prakrisis ya. Jadi pada fase prakrisis, jadi pada saat kondisi normal saat ini ya, di mana daerah Bapak Ibu tidak atau tidak mengalami atau belum mengalami bencana, maka dilakukan kegiatan-kegiatan ini untuk PMKL ya. Yang pertama adalah terkait kegiatan kesehatan umum dan Kespro. Tujuannya tadi adalah memastikan ketersediaan dan aksesibilitas Yankes umum dan Kespro pada lansia. Jadi setelah orientasi ini tentunya Bapak Ibu teman-teman dapat mulai dengan pembentukan tim siaga kesehatan lansia yang merupakan bagian dari subklaster Kespro ya. Kemudian juga identifikasi mitra kerja. Jadi terkait pelayanan kesehatan lansia ini banyak mitra-mitra kerja ya yang ada di lapangan ya, tentunya sesuai dengan yang ada di daerah Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian penyusunan NSPK, sosialisasi dan advokasi ya, termasuk pedoman PMKL ini ya, dapat disosialisasikan dan diadvokasikan kepada baik lintas program maupun lintas sektor dan juga internal di puskesmas Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian pelatihan PMKL dan perencanaan kebutuhan logistik. Tadi pada presentasi sebelumnya mungkin sudah dijelaskan ya, jadi termasuk logistik untuk PMKL ini. Kemudian aspek yang kedua adalah perlindungan kesehatan lansia. Bagaimana meningkatkan aspek perlindungan kesehatan lansia pada kondisi pengungsian. Ya. Jadi pada saat prakrisis mulai diidentifikasi kerentanan. Jadi teman-teman mulai membuat pemetaan atau mapping lansia yang rentan di wilayah kerja ya. Kemudian memberi informasi dan edukasi bagi lansia dan keluarga atau pendamping, menyediakan layanan perlindungan dan psikososial bagi lansia, ya. Identifikasi kebutuhan sumber daya manusia seperti kader lansia, kader di posyandu, kemudian material, keuangan, dan lainnya tentunya. Kemudian melakukan koordinasi dengan klaster kesehatan dan klaster perlindungan dan pengungsian terkait isu-isu perlindungan lansia ini. Nah, untuk aspek ketiga, yaitu kebutuhan esensial melalui kemitraan multisektor, maka di sini kegiatannya adalah penyediaan dan pemberian informasi. Untuk rinciannya nanti Bapak Ibu bisa melihat pada pedoman PMKL yang nanti akan di-share soft file-nya ya. Kemudian bantuan bahan makanan dan uang tunai ya, atau kebutuhan khusus lainnya.
pemberian bantuan sesuai dengan kebutuhan lansia, ya baik gizi atau bagaimana vitamin dan perlengkapan untuk sanitasinya, bantuan sosial dan jaminan hidup ya. Kemudian meningkatkan kekuatan komunitas lansia dan saling mendukung, memastikan layanan kesehatan terbebas dari hambatan ya, baik itu perilaku, aksesibilitas ya, dan stigma-stigma tentunya ya. Dan juga hambatan keuangan. Jadi bagaimana pembiayaannya ya. Karena tentu saja dari BPJS juga terbatas ya. Dan penyediaan layanan home visit atau kunjungan tenda. Ini juga perlu direncanakan ya pada saat prakrisis. Nah, ini adalah kebutuhan esensial yang terkait kemitraan multisektor ya. Jadi pada saat fase prakrisis, tentunya hal-hal ini sudah mulai dilakukan koordinasi ya dan kemitraan ya. Nah, kemudian kita masuk pada fase tanggap darurat ya pada saat terjadinya krisis ya. Apa saja yang harus dilakukan ya untuk PMKL ini? Yang pertama kembali pada aspek kesehatan umum dan cash flow pada lansia. Tentunya diawali dengan penugasan. Jadi pada saat prakrisis tentunya sudah dibentuk tim PMKL atau tim siaga PMKL. Kemudian pada saat tanggap darurat tim ini diaktifkan, kemudian diberi penugasan-penugasan, melakukan koordinasi baik lintas program maupun lintas sektor, bentuk pertemuan-pertemuan ya. Kemudian identifikasi data kesehatan lansia ya. Jadi jika pada saat prakrisis tadi teman-teman tentunya sudah melakukan pendataan ya dan pemetaan terkait lansia dan kondisi kesehatannya, juga lokasinya, maka pada saat tanggap darurat diidentifikasi atau dikonfirmasi kembali, kemudian ketersediaan sumber daya, puskesmas, rumah sakit, dan juga kebutuhan logistiknya. Ya. Kemudian teman-teman tim PMKL tersebut membuat peta wilayah terdampak bencana ya khusus bagi lansia ya. Jadi didata lokasi lansia yang terdampak bencana, kemudian pemetaan rencana dan respon cepat untuk pelayanan kesehatan lansia. Kemudian kegiatan kedua adalah mencegah terjadinya peningkatan kejadian sakit, cacat, dan kematian pada lansia. Yaitu dengan melaksanakan pelayanan tanggap darurat, ya, termasuk layanan cash pro lansia pada yang terdampak bencana. Ya. Jadi di dalam buku PMKL sudah dijelaskan mulai dari triase pelayanan kesehatan bagi lansia tersebut sampai ke pelayanan kesehatannya. Ya. Kemudian mendirikan pos pelayanan kesehatan atau PPK yang santun lansia. Ya, ini dengan menyediakan antrian jalur cepat ya bagi pasien lansia dan juga menyediakan fasilitas atau sarana yang aman dan mudah diakses lansia. Termasuk di dalamnya misalnya penyediaan toilet yang santun atau yang ramah lansia ya. Dengan misalnya dengan dilengkapi pegangan, penerangan, ataupun toiletnya yang bagaimana ya. Nanti Bapak Ibu bisa melihat di dalam pedomannya, juga di dalam video sosialisasi PMKL ini ya. Kemudian melakukan edukasi dan penyebaran informasi untuk mengurangi dampak bencana. Jadi pada saat tanggap darurat nanti petugas kesehatan sebagai tim PMKL dan juga teman-teman relawan dan lainnya ya
dapat melakukan edukasi ini ya. Kemudian menyediakan makanan yang sesuai kondisi lansia ya. Jadi tentu tidak sama dengan makanan yang disediakan oleh dapur umum ya. Jadi teman-teman tim PMKL nantinya memonitoring ya atau membimbing ke mitra lainnya untuk juga dapat menyediakan makanan yang sesuai dengan kondisi lansia, baik karena penyakitnya yang dideritanya ataupun karena penuaannya atau kerentaannya. Kemudian berikutnya melaksanakan pelayanan kesehatan jiwa dan dukungan sosial ya. Psikososial spiritual yang melibatkan relawan. Jadi ada banyak relawan-relawan yang terkait kesehatan jiwa dan psikososial ini ya. Termasuk di dalamnya penilaian PFA ya atau psychological first aid. Kemudian bila ada gejala kejiwaan atau psikis ya, apakah itu gelisah, tidak bisa tidur, atau lansianya tidak mau makan ya, maka atau gejala-gejala demensia ya, maka dapat merujuk ke PPK ya. Kemudian juga melakukan kegiatan untuk mengisi waktu luang ya. Jadi pada saat pengungsian tentu banyak waktu luang yang tersedia ya. Nah, di dalam waktu luang ini tentunya dapat diisi dengan kegiatan-kegiatan. Apakah itu kegiatan berupa kegiatan kesenian atau kegiatan sosial dan lain-lain. Tentunya melihat situasi dan kondisi di tempat penampungan atau pengungsian tersebut ya. Kemudian memastikan kelancaran mekanisme rujukan ya. Jadi dengan data ketersediaan puskesmas, rumah sakit dan juga melakukan koordinasi sehingga pada saat lansia harus dirujuk maka dapat dilakukan tanpa hambatan tentunya ya. Kemudian memastikan ketersediaan logistik termasuk pemantauan kebutuhannya, distribusinya dan pemanfaatannya. Kemudian memastikan pembiayaan tentunya ini sesuai peraturan yang berlaku ya baik di tingkat nasional maupun di pemerintah daerah setempat ya. Pendanaan ini tentu ada dari BNPB, BPJS, pemerintah pusat, Pemda, maupun bila ada dari donatur-donatur atau bantuan dari LSM, baik lokal maupun internasional ya. Nah, untuk aspek perlindungan kesehatan lansianya, bagaimana meningkatkan aspek-aspek perlindungan kesehatan lansia pada kondisi pengungsian, maka kegiatan yang perlu dilakukan adalah mencegah dan menangani berbagai risiko kekerasan ya. Jadi bagaimana kita mengidentifikasi adanya kasus ataupun risiko-risiko terjadi kekerasan pada lansia, kemudian penanganannya ya. Kemudian tentunya ini juga berkoordinasi ya dengan klaster-klaster terkait lainnya. Kemudian penanganan gizi lansia ya, jadi berkoordinasi tentu dengan lintas program maupun lintas sektor di dalam penyediaan gizi atau makanan bagi lansia yang terdampak ya. Kemudian penanganan kesehatan lingkungan ya. Ini tentu berkoordinasi dengan teman-teman lintas program dan sektor terkait. Kemudian untuk aspek ketiga, kebutuhan esensial melalui kemitraan multisektor, maka perlu kegiatan-kegiatan untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan esensial melalui mitra multisektor ini ya. Jadi memastikan relawan dan stakeholder yang terlibat mendapatkan informasi
bagaimana peran mereka terkait lansia ini ya. Jadi di dalam buku pedoman sudah ada ya, dan tentunya ini diawali sejak awal pada saat prakrisis tentunya ya. Jadi kita sudah mempunyai atau sudah mengidentifikasi siapa saja mitra kita, siapa saja lintas sektor yang terkait, kemudian sudah dilakukan sosialisasi dan advokasi terkait PMKL ini. Sehingga pada saat tanggap darurat ini kita dapat melakukan koordinasi dengan lebih baik ya. Mereka juga sudah mengetahui bagaimana peran-peran mereka di dalam terkait lansia ini. Kemudian koordinasi dengan subklaster pelayanan kesehatan untuk pelayanan rujukan di rumah sakit bagi lansia terdampak yang membutuhkan pelayanan rujukan. Kemudian koordinasi dengan subklaster kesehatan jiwa bagi lansia terdampak yang butuh pelayanan kesehatan jiwa dan psikososial, dan terutama juga bagi lansia yang mengalami trauma psikis misalnya, atau terpisah dari keluarganya, atau menderita kebingungan mendadak ya. Karena kondisi lansia tentu lebih terdampak ya, lebih mengalami kepanikan ya, walaupun mungkin lansia tersebut dalam kondisi diam ya atau sendiri, tetapi kita juga harus, atau tim PMKL juga harus melihat ya, dan merujuk atau berkoordinasi dengan tim dari subklaster kesehatan jiwa ya. Kemudian koordinasi dengan subklaster Kespro untuk kasus-kasus terkait Kespro ya, bila ada misalnya kasus prolaps uterin dan lainnya. Kemudian melakukan pelayanan kesehatan, pelayanan lansia yang meninggal. Ini bila ada ya, ini berkoordinasi dengan subklaster identifikasi korban mati akibat bencana. Kemudian juga menyediakan tempat berlindung atau tenda yang ramah lansia ya, kemudian makanan dan air bersih, kemudian juga mengantisipasi adanya wabah menular atau penyakit menular seperti saat ini ya, di saat pandemi saat ini. Tentunya selain pelayanan kesehatan, kita juga harus mengantisipasi risiko penularan, terutama pada lansia yang memang sangat berisiko tinggi untuk terjadi penularan ya. Sehingga tentunya ini butuh koordinasi dan koordinasi dengan multisektor ya, terutama sektor terkait penyediaan tenda atau tempat penampungan ini ya. Kemudian memantau perkembangan dan melibatkan, jadi ini bisa saja melibatkan pemuda-pemudi atau kelompok lainnya ya. Ya, ini dia gambar kemitraan multisektornya. Kemudian pada fase pasca krisis, juga ada 3 aspek ya, seperti kesehatan umum dan Kespro itu melakukan penilaian ulang ya tingkat kerentanan. Kemudian pada prinsipnya bahwa lansia ini perlahan-lahan bertahap dikembalikan kepada pelayanan kesehatan yang seharusnya ya. Jadi pelayanan lanjutan ya, kemudian bagaimana mengevaluasi pelayanan PMKL, kemudian membuat laporan ya, sesuai format. Begitu juga di aspek perlindungan kesehatan lansia, di mana bisa membentuk komunitas peduli lansia ya,
sehingga dapat membantu untuk meningkatkan perlindungan kesehatan di kondisi pengungsian, kemudian kerjasama dengan berbagai pihak, misalnya dengan universitas, dengan mitra-mitra kerja, dan lainnya. Nah, ini kebutuhan esensial melalui kemitraan, ini dengan pemenuhan kebutuhan perawatan kesehatan lansia berkelanjutan, ya, kemudian menyediakan informasi 24 jam, pendampingnya, pencegahan HIV, ya, dan sebagainya, ya. Ya, ini adalah kit-kit untuk lansia, jadi dibedakan, ada kit individu lansia untuk perempuan dan ada kit individu lansia laki-laki, ya. Di dalamnya ada apa saja yang tersedia, kemudian tentu menjadi tugas dari tim PMKL untuk memastikan bagaimana tersedia kit-kit ini, ya, pada saat tanggap darurat terutamanya, ya, kemudian dapat terdistribusi dan dimanfaatkan sesuai dengan sasarannya tentunya. Kemudian ada juga kit kebutuhan khusus lansia, jadi ini tambahan, ya. Ini bagi lansia perempuan dan laki-laki tergantung dengan kebutuhannya atau keterbatasan dari lansia tersebut, ya. Nah, di dalam pedoman PMKL juga dilampirkan instrumen-instrumen yang Bapak Ibu, teman-teman di puskesmas harus mengisinya nantinya. Jadi ada yang harus diisi memang sejak saat ini, sejak sebelum atau prakrisis, ya. Jadi pada saat kondisi normal, ya, seperti identitas, ya, kemudian penilaian diri, tempat tinggal, ya, aspek sosial, ya. Kemudian nanti ada skornya. Ya, ada skornya, terus ada data kesehatan sebelum lansia, ya, kebutuhan dasar. Nah, kemudian nanti di scoring, ya. Jadi kerentanan dinilai berdasarkan jumlah total, nilai total, ya. Jadi nanti setelah ditotal, kemudian dilihat skornya, maka nanti dapat dinilai apakah termasuk yang rentan atau berisiko atau relatif kuat, ya. Nah, kemudian ini pada instrumen Rapid Health Assessment pada tanggap darurat, ya. Ya, mulai dari jumlah lansia, kemudian informasi penunjang, kemudian ada indikator kualitatif, ya, kuantitatif, ya. Nah, ini instrumen ini berdasarkan 3 aspek tadi, ya. Jadi pelayanan kesehatan umum dan cash flow, perlindungan kesehatan lansia, dan pemenuhan kebutuhan esensial multisektor, ya. Nah, ini ada lembar evaluasinya, ya. Apa saja yang aspek yang dievaluasi. Kemudian ada format pelaporannya, ya. Ya, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari